sudah join, Prof. Emma. Oke, oke, baru pengantar sedikit ya, sudah kenalan. Oke, teman-teman, karena Prof. Emma di sini sudah join bersama kita di tengah-tengah kita, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Merupakan dosen saya di Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Beliau juga salah satu panutan saya yang bikin saya semangat untuk melanjutkan kuliah atau belajar. Oke. Teman-teman minta tolong di mute terlebih dahulu ya. Itu yang masih siapa ya, suara siapa ya, saya harus mencari-cari ini. Oke, nanti kita ada 3 sesi ya teman-teman. Yang pertama saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu, kemudian yang kedua nanti ada sesi pemaparan materi dari Prof. Emma, lalu yang ketiga nanti sesi tanya jawab. Untuk nanti sesi tanya jawabnya saya akan share link untuk teman-teman bisa drop pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan ke Prof. Emma. Baik, saya akan mulai dari Prof. Nama lengkap beliau Profesor Dr. Emma Utami SSI MKOM. Beliau merupakan guru besar di bidang ilmu komputer, sangat langka ya, di Amikom itu cuma 2. Kayak beliau salah satunya. Kemudian pendidikan beliau itu terakhir di S3 Ilmu Komputer Fakultas MIPA UGM, lulus tahun 2010. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta. Lalu untuk jabatan asosiasi profesi beliau itu sangat banyak sekali. Ini kita sebagai generasi muda wajib banget untuk mencontohnya. Dari tahun 2017 sampai 2021 dilanjut lagi sampai ke 2025, beliau merupakan Sekretaris Jenderal Indonesian Computer, Electronic and Instrumentation Support Society atau biasa disebut dengan INDOSAIS. Kemudian tahun 2018 sampai 2022, beliau merupakan Ketua Divisi Publikasi Ilmiah Aptikom Wilayah 5 Yogyakarta. Lalu di tahun 2021 sampai 2022, beliau merupakan Ketua Bidang Pelatihan Cooperation Research Inter University atau CORIS, dan saat ini, dari 2013 sampai saat ini, maksud saya, beliau merupakan tim reviewer proposal penelitian bagi dosen tetap pada perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 5 Yogyakarta. Jadi saya harus agak wanti-wanti ya. Ini menyangkut penelitian saya, teman-teman. Oke, kalau ngajuin gitu. Kemudian 2020 hingga kini beliau merupakan Ketua Yayasan Lentera II Indonesia. Terus karya-karya beliau yang dituangkan dalam bentuk buku, dalam bentuk hak cipta itu ada banyak banget. Jadi kalau semisal saya baca nih dari hari ini sampai minggu depan lagi mungkin nggak kelar. Saya bacakan saja atau saya kasih tahu salah satu judul buku beliau yang bisa teman-teman dapatkan di toko buku atau mungkin di Amikom juga disediakan. Ada pemrograman GUI dan GNU, Linux menggunakan Glade, kemudian struktur data menggunakan bahasa C di GNU atau Linux. Kemudian untuk hak cipta, beliau itu punya yang namanya Smart Doc Classir. Kemudian ada CLAT atau klasifikasi abstrak tesis. Ini ada berapa ya? Ada 48 nih HKI atau yang dipunya beliau. Kemudian patennya saya kasih tahu satu, robot sterilisasi lantai masjid berbasis UPC dengan sistem gerak otonom. Lalu untuk jurnal internasional bereputasinya ini luar biasa banget. Ini saya sambil geleng-geleng bacanya. Oke, yang terbaru itu Q1, masuk Q1 tentang supervised learning and resampling technique on this personality classification using Twitter information in bahasa Indonesia. Nah, itu jurnal beliau yang masuk internasional bereputasi Q1, teman-teman. Kemudian ada jurnal nasional terakreditasi Sinta dari 1 sampai dengan 2. Itu ada 11 paper, kemudian yang internasional terindeks Scopus proceedingnya itu ada 70. Jadi nanti teman-teman kalau mencari biodata beliau itu ngubek-ngubeknya itu agak susah. Karena pokoknya kalau ngetikin Profesor Dr. Emma Utami, wah muncul tuh penelitian-penelitian beliau tentang artificial intelligence dan sejenisnya. Tapi yang paling menarik itu satu, teman-teman, moto beliau nih yang bikin saya juga jadi semangat. Tuntutlah ilmu sedalam palung setinggi langit karena ilmu merupakan harta yang paling ringan untuk dibawa namun paling besar manfaatnya. Ini saya setuju banget, Prof, untuk moto yang satu ini. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi itu
biodata beliau yang agak udah dirangkum, diringkes aja segitu panjangnya ya, apalagi yang tidak diringkes gitu. Nah, jadi kita sangat beruntung sekali, apalagi saya bersyukur sekali menemani beliau hari ini untuk membawakan kuliah lingkungan bisnis yang membahas tentang teknologi, karena teknologi sama kita itu tidak terpisah, apalagi di era 4.0 atau bahkan sampai 5.0 sekarang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan meriah Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKOM. Monggo, Prof. Selamat sore. Selamat sore, Bu Ria. Ketemu lagi, Prof. Iya. Profnya masih semangat, fresh banget nih kelihatannya. Padahal lagi puasa ya, Prof. Tapi masih semangat untuk sharing-sharing sama teman-teman di kuliah lingkungan bisnis ini. Sehat, Prof ya? Alhamdulillah. Adalah sehat. Sekali lagi kita harus pastikan nih sehat jasmani dan rohaninya nih, biar nanti jangan sampai di pertengahan malah ada air putih lagi di samping. Oke, intermezzo. Oke, silakan Prof. Langsung saja kita mulai untuk kuliah lingkungan bisnisnya Prof. Emma. Saya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Ria. Di sini saya mengajak partner istimewa saya ya Bu Ria. Siap. Ya, Pak Dr. Swantoro Harja bisa membantu saya untuk operator. Oke, sudah di-mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Ria Andriani MKOM yang telah berkenan memperkenalkan diri saya dan berkenan menjadi moderator dalam kuliah online pada sore hari ini ya, sekaligus ngabuburit seperti yang Ibu sampaikan. Saya sampaikan pula terima kasih banyak pada teman-teman mahasiswa FIK. Tahu ada nggak yang pernah berjumpa dengan saya ya? Yang pada hadir secara daring pada sore hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu pada perkuliahan lingkungan bisnis dengan topik lingkungan teknologi, dan secara spesifik saya memberi judul materi saya adalah kemajuan teknologi dan pendidikan karakter. Nah, besar harapan semoga ulasan yang akan saya paparkan pada sore ini bisa sedikit memberikan manfaat dalam penerapan teknologi secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab, khususnya untuk memberikan tambahan sudut pandang pengetahuan dari perkembangan berbagai teknologi yang demikian pesat pada saat ini, di mana peran bidang ilmu kita, yaitu peran bidang ilmu informatika atau ilmu komputer itu sangat besar di dalamnya. Ya, berikutnya. Nah, dari judul materi yang saya angkat yaitu kemajuan teknologi dan pendidikan karakter, tersusun atas 4 kata penting, yakni kemajuan, teknologi, pendidikan, karakter. Nah, apabila kita telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keempat kata tersebut memiliki kelas kata yang sama, yakni kelas kata noun. Nah, saya yakin secara umum teman-teman mahasiswa tentu telah memahami makna dari masing-masing kata tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya apabila kita melihat secara lebih detail dengan mengkaitkannya dengan perkembangan era digital pada saat ini, maka terdapat 4 kunci lagi, yakni teknologi, industri 4.0, industri 5.0, dan society 5.0. Nah, definisi dari masing-masing istilah tersebut tentu telah banyak kita dengan mudah ya baca dalam berbagai artikel yang kita telusuri di internet. Nah, teman-teman semua tidak dipungkiri bahwa dukungan teknologi itu menjadi faktor penting dalam munculnya beragam peralatan, beragam piranti inovatif yang telah banyak mempermudah berbagai aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Di mana bisa jadi pengembangan piranti-piranti tersebut berasal dari ide-ide sederhana yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman perlu untuk melatih sensitivitas dalam menangkap inspirasi ya. Jadi sebenarnya kita cari inspirasi itu nggak perlu jauh-jauh gitu. Di sekitar kita tuh banyak sekali sebenarnya permasalahan yang bisa sebagai teman-teman angkat sebagai riset di skripsi teman-teman.
Ya, industri 4.0 gitu ya, yang lebih berfokus pada efektivitas produksi dengan menitik beratkan pada penggunaan 5 teknologi yang khas yang itu muncul di era industri 4.0. Apakah itu? Ya, seperti teman-teman ketahui ada AI gitu ya, kecerdasan artificial, ada IoT, ada big data, ada cloud computing gitu, ada additive manufacturing di mana di dalamnya itu ada keterlibatan advance robotik, ada 3D printing, ada augmented reality, ada virtual reality. Nah, sehingga harapan saya nantinya skripsi teman-teman tuh ada keterlibatan nuansa beberapa komponen yang memang itu khasnya industri 4.0 begitu ya. Nah, sedangkan industri 5.0 itu seperti apa? Apa bedanya dengan industri 4.0? Nah, kalau industri 5.0 itu berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, di mana hal terpenting adalah kembalinya peran manusia lebih ditingkatkan ke dalam sistem produksi. Nah, hal ini sebenarnya sesuai dengan konsep Society 5.0 yang pertama kali disampaikan oleh negara Jepang, di mana gabungan dari industri 4.0 dan Society 5.0 itu bisa disebut menjadi industri 5.0. Nah, istilah Society 5.0 atau masyarakat 5.0 sendiri mulai ramai dibicarakan saat Perdana Menteri Jepang yang kala itu adalah Bapak Shinzo Abe menyampaikannya dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss tanggal 23 Januari 2019 yang lalu. Nah, hal ini selaras sama seperti yang telah disampaikan pula dari beberapa artikel yang mengatakan bahwa industri 5.0 merupakan jawaban atas kebutuhan dari kembalinya fungsi atau peran manusia dalam paradigma industri. Oke, next. Dari 4 terminologi yaitu teknologi, industri 4.0, industri 5.0, society 5.0, tidak akan bisa dilepas dari adanya peran jaringan global atau yang disebut dengan internet. Nah, perkembangan teknologi itu berkaitan erat dengan perkembangan internet yang kini semakin meningkat. Baik meningkat dari sisi layanan yang diberikan ataupun meningkat dari sisi banyaknya pengguna. Nah, dengan demikian bisa dikatakan bahwa internet sendiri merupakan tulang punggung dari perkembangan teknologi yang ada pada saat ini, baik di industri 4.0, society 5.0 maupun apa yang disebut dengan industri 5.0. Nah, kalau teman-teman ketahui bahwa pada Januari 2023 kemarin, menurut statistik di Internet Live Stats, itu diinformasikan bahwa ada lebih dari 5,16 miliar pengguna internet di dunia ini. Sangat besar sekali. Jadi apabila kita tinjau kembali, maka di dalam industri 5.0 itu peran dari IoT, AI, big data, sensor, robotik, dan lain-lain sebagainya akan bersinergi dengan fungsi utama dari manusia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, sehingga bisa dikatakan ya bahwa Society 5.0 itu merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi teknologi itu melayani manusia sehingga mempermudah berbagai aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Jadi apa? Jadi lebih praktis. Jadi apa? Jadi lebih otomatis. Oke, next. Semakin semaraknya penggunaan internet dengan berbagai macam perkembangan teknologi yang menyertainya, ini merupakan salah satu fenomena sendiri yang ini sangat menarik untuk terus diikuti hingga saat ini. Nah, pada saat saya kuliah S1 itu saya masuk S1 tahun 1993. Internet itu belum marak. Ya, jadi saya kalau cari informasi saya harus datang ke perpustakaan gitu ya. Di mana buku-bukunya sudah buku-buku puluhan tahun yang lalu gitu ya. Cari informasi itu update-nya susah sekali. Nah, pada saat itu kemunculan web itu hanya mampu memberikan informasi yang sangat terbatas. Nah, berbeda sekali dengan eranya teman-teman saat ini yang web itu sebuah multiplatform gitu ya, dengan begitu banyak fungsi dan kegunaan di dalamnya. Nah, berbagai bentuk media itu bisa terkumpul dalam sebuah halaman web dengan berbagai ragam informasi, di mana salah satunya itu bersumber dari salah satu inovasi teknologi terkini yang lahirnya di era industri 4.0, apakah itu? Yaitu IoT. Nah, dari tampilan data statistik di layar tampak bahwa pada saat ini lebih dari
68% populasi penduduk dunia itu telah memiliki telepon genggam dan mencapai 5,44 miliar pengguna di bulan Januari 2023. Nah, di tahun 2023 sendiri seperti yang tampak di layar bahwa media sosial itu berkontribusi cukup banyak dalam beraktivitas di internet. Oke, saya yakin masing-masing dari teman-teman tuh punya media sosial. Bahkan media sosialnya lebih dari satu. Bahkan untuk satu jenis media sosial, akunnya lebih dari satu. Nah, itu kan luar biasa. Nah, akibat dari adanya penetrasi internet yang luar biasa, yang semakin masif, dan dukungan teknologi yang semakin maju, maka telah terjadi perubahan luar biasa dari data digital. Ya, jadi bahkan bisa dikatakan betapa data itu telah berevolusi atau bahkan telah terjadi revolusi dalam dunia data. Nah, revolusi data ini terjadi baik dari sisi sumber datanya yang semakin beragam, tipe atau jenis datanya yang semakin bervariasi, maupun kecepatan pertambahan volume data yang berlalu lalang di langit sana, di internet sana, semakin luar biasa cepatnya. Nah, mengapa demikian? Ya karena internet itu mampu mempertemukan banyak orang dari berbagai penjuru dunia tanpa dibatasi ruang waktu untuk saling berbagi data-data digital. Ya, jadi data yang bersifat terbuka ini memiliki peranan yang sangat besar dalam kemajuan teknologi. Jumlah pengguna internet demikian besar, tentu memiliki dampak berantai dalam banyak hal ya. Jadi terjadinya revolusi data tersebut telah merubah banyak hal yang ada di sekeliling kita. Contohnya pada slide yang berikut. Oke, satu kata yang sangat populer di akhir-akhir ini adalah flexing ya. Flexing itu apa teman-teman? Pamer ya, nah, pamer diri di sosial media. Nah, berbagai kasus belakangan ini muncul di permukaan melalui internet, khususnya media sosial. Nah, yang fenomenal sekali adalah kasus penganiayaan yang direkam, kemudian disebarkan melalui media sosial. Dari kasus tersebut kemudian merembet ke kasus yang berkaitan dalam penyalahgunaan kekuasaan ya. Jadi flashing atau pamer diri melalui media sosial itu dilakukan oleh berbagai kalangan. Dan apes-apesnya berujung pada permasalahan hukum ya. Jadi flexing pamer gaya hidup gitu ya, flexing pamer apa pendapatan gitu ya. Itu justru jadinya bumerang bagi dia sendiri. Oke, next. Oke, jika ditelaah dalam kaitannya dengan jumlah penduduk dan distribusi usia, maka pada saat ini seperti yang tertampil pada slide tampak populasi penduduk Indonesia itu menempati ranking 4 dunia. Dan distribusi umur rentang usia 15 sampai 30 yang bisa dikatakan itu apa ya bonus demografi gitu ya. Itu adalah usia-usianya orang produktif gitu ya. Itu bisa disebut mendominasi. Oke, next. Dari populasi di dunia tersebut, 92,3% itu menggunakan smartphone untuk melakukan koneksi di internet. Dan dalam menggunakan internet, penduduk Indonesia itu masuk 11 besar. Ya, oke karena jumlahnya besar, pasti mengakses internetnya besar. Mengaksesnya itu untuk hal-hal apa saja ya, itu walau alam. Oke, next. Oke, jika dilihat dari slide yang tertampil di layar, maka Indonesia tuh menduduki peringkat 2 teratas penggunaan smartphone untuk mengakses internet. Namun jika dilihat dari kecepatan koneksi mobilnya, Indonesia tuh ironinya menduduki peringkat 2 terbawah. Jadi pengguna HP yang akses internet, berselancar di internet itu kita 2 teratas, sedangkan koneksinya itu 2 terbawah. Oke, next. Nah, untuk apa saja penggunaan internet itu tampak bahwa pencarian informasi masih menduduki peringkat yang pertama, diikuti dengan kegiatan lainnya. Nah, beberapa tujuan penggunaan internet untuk mencari tahu tentang riset dan sejenisnya itu juga muncul dalam survei tersebut. Oke, berikutnya. Oke, tampak di layar bahwa Google sampai saat ini masih menduduki ranking pertama situs yang paling sering diakses, kemudian diikuti oleh web berbasis sosial media. Nah, sedangkan WhatsApp sendiri masih menjadi media sosial paling favorit sampai saat ini. Oke, berikutnya. Nah,
ini ada video yang memperlihatkan bagaimana perkembangan suatu web ataupun suatu sistem, suatu aplikasi dari masa ke masa. Kalau kita lihat nanti dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Oke, kita saksikan. Oke, kalau kita lihat tadi ya, tahun 2006 itu yang ranking pertama adalah Yahoo ya. Nah, pada saat sampai 2002 Yahoo turun drastis sampai ke level yang cukup rendah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ranking dari situs web tersebut akan masih sama di 5 tahun mendatang? Nah, jika kita flashback melalui video tersebut, maka terjadi perubahan ya terhadap situs atau aplikasi yang menjadi favorit pengguna internet yang sangat mungkin itu berubah dan berganti dan itu sangat dinamis perubahannya. Nah, salah satu kunci utamanya adalah siapa yang mampu dengan cepat beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan teknologi, tentu dia akan mempunyai kemungkinan peluang yang sangat besar untuk menjadi yang nomor satu. Oke, salah satu kemajuan teknologi yang saat ini berkembang dengan cepat adalah kecerdasan artifisial atau AI. Nah, pada akhir tahun yang lalu itu kemunculan ChatGPT. Nah, ini teman-teman di sini sudah ada yang memanfaatkan ChatGPT untuk mengerjakan tugas gitu ya. Oh, jadi ini sekarang itu tantangan bagi dosen dan guru dalam proses pembelajaran dengan adanya kehadiran ChatGPT ini ya. Nah, jadi aplikasi berbasis AI ini telah memicu banyak pembahasan sekaligus perdebatan gitu ya. ChatGPT ini memaksa banyak perubahan di berbagai bidang, termasuk bidang kita yaitu pendidikan. Di dalamnya adalah perkuliahan ya. Jadi berbagai tugas kuliah, bahkan nulis skripsi saat ini sangat bisa dilakukan dengan bantuan teknologi berbasis AI ini ya. Jadi ChatGPT ini bisa kita perintah untuk menghasilkan modul-modul dalam pemrograman apapun bahasa pemrogramannya. Ini kan canggih luar biasa kemajuan AI yang mengagumkan sekaligus jadi keprihatinan bersama. Oke, berikutnya ya, kehebatan dalam tanda petik ya, kehebatan dalam petik dari ChatGPT tersebut telah memberikan rasa khawatir bagi banyak pihak seperti yang tampak di slide ya. Bahkan beberapa negara itu mewacanakan untuk melakukan pemblokiran ya. Jadi tidak dipungkiri teman-teman semuanya bahwa ChatGPT ataupun aplikasi sejenis yang berbasis kecerdasan artifisial ini dapat mengganggu banyak kepentingan, bahkan diprediksi dapat menggantikan peran manusia dalam banyak hal. Ya, jadi teman-teman nggak usah ngeriset, teman-teman nggak usah nyusun laporan skripsi. Nah, ini ChatGPT bisa melakukan. Ya, jadi peran manusia bisa digantikan. Oke, next. Ya, jadi masalah yang ditimbulkan oleh ChatGPT ini juga dialami di bidang akademik, di bidang kita, di perguruan tinggi. Jadi ChatGPT yang saat ini sudah sampai di versi 4.0 ini bahkan telah mampu menjadi autor dalam penulisan artikel. Jadi jika kita cari di Google Scholar mulai akhir tahun lalu, akhir tahun 2022, itu sampai saat ini penelitian-penelitian yang menjadikan ChatGPT sebagai topik riset itu terus meningkat pesat ya. Jadi dengan demikian ChatGPT ataupun AI secara umum itu menjadi topik penelitian yang masih merupakan magnet tersendiri ke depannya. Bahkan ada itu paper Q1 itu ya salah satu tim penulisnya salah satunya bernama ChatGPT. Hebat ya. Oke, next. Ya, Cina itu masih menjadi negara yang sampai saat ini sangat tertarik dengan ChatGPT ini ya. Jika kita lihat melalui Google Trends, itu seperti yang tampak di layar, pencarian ChatGPT masih didominasi dari negara tirai bambu ini. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Indonesia? Nah, walaupun semakin meningkat, tampak bahwa pencarian kata kunci ini dari Indonesia masih belum masuk ke 5 besar. Jika kita kaitkan dengan populasi dan penggunaan internet
pada slide yang sebelumnya, maka ini menjadi pertanyaan besar ya. Jadi selama ini untuk apa gitu? Selama ini orang Indonesia nyumbang koneksi termasuk besar ke jaringan internet sana itu sebenarnya kita gunakan untuk apa? Nah, jika kita lihat di kota kita tercinta, di DIY ini merupakan salah satu provinsi yang paling banyak mencari kata kunci ChatGPT. Nah, saya yakin di antara teman-teman di kelas online ini juga menyumbang pencarian kata kunci ChatGPT ini. Oke, next. Nah, di slide ini bisa menjadi alasan ya kenapa DIY itu menjadi salah satu penyumbang pencarian kata kunci ChatGPT saat ini. Nah, karena kalau kita lihat indeks literasi di Jogja itu menduduki peringkat pertama. Jadi kita semua itu dianggap mempunyai kecakapan literasi digital. Nah, oleh karena itu kita harus memantaskan ya. Label itu tuh memang pantas buat kita gitu ya. Jadi kita kota pelajar ya. Ratusan perguruan tinggi ada di kota tercinta kita ini ya. Jadi sudah selayaknya. Jadi sebenarnya aneh kalau kalau kita sebagai kota pelajar bukan kita yang mempunyai indeks literasi tertinggi. Oke, next. Oke, berikut ini ada video yang sangat menarik, perlu kita cermati bersama. Silakan menyaksikan teman-teman. Ya, video yang baru saja kita saksikan itu merupakan robot terbaru dari Boston Dynamics yang telah mampu diperintahkan untuk mengambil barang yang tertinggal gitu ya. Tampak bahwa perkembangan teknologi robot saat ini sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana jika robot ini kemudian dilengkapi dengan kemampuan berbasis AI seperti ChatGPT? Nah, itu kan suatu peluang yang luar biasa. Oke, next. Nah, hari ada kendala koneksi. Oke, setelah ini. Ya, tantang di itu. Oke, ya. Ya, tantangan tantangan teknologi Zoom. Oke, mohon maaf ya, mohon kesabarannya ini. Kembali ke tema awal, ya ini kemajuan teknologi dan pendidikan karakter. Jadi di dalam teknologi, apakah itu berbasis kecerdasan artifisial ataupun berbasis teknologi yang lain, maka sangat penting untuk memperhatikan sisi-sisi moralitas, di mana teknologi tersebut harus sesuai dengan norma, sesuai dengan etika, sesuai dengan aturan. Nah, jika kalau kita setiap diri dari pembelajar ya, pembelajar itu kita semua. Jadi teman-teman itu sudah memutuskan untuk jadi mahasiswa itu akadnya teman-teman akan belajar sepanjang masa gitu ya, insya Allah ya. Nah, jika kita sebagai pembelajar ini memiliki karakter yang baik, maka teknologi yang dikembangkan akan bisa dijaga peruntukannya, akan bisa dijaga penggunaannya. Nah, di Indonesia sendiri ada kerangka kerja strategi nasional kecerdasan artifisial. Di sini ada pilar yang digunakan untuk menuju Indonesia 2045, yang menjadi dasar salah satunya adalah strategi untuk etika dan kebijakan. Nah, etika dan kebijakan ini tentu saja hanya bisa didapatkan dari pendidikan karakter yang diperoleh oleh masing-masing pembelajar ya. Entah itu mahasiswa, entah itu siswa, entah itu dosen, entah itu guru, entah itu periset dan lain sebagainya. Oke, next.
Nah, pendidikan karakter sendiri sudah memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Sama halnya seperti kerangka kerja strategi nasional kecerdasan artifisial bahwa ini ditujukan untuk membekali peserta didik sebagai generasi emas di tahun 2045. Jadi teman-teman 22 tahun kemudian. Oke, next. Nah, dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri ada yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan ada 6 kriteria bagaimana pelajar itu bisa memiliki karakter cerdas Pancasila ya. Jadi kriteria pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kriteria yang kedua itu berkebinekaan global. Kriteria yang ketiga itu gotong royong. Jadi kalau saya mengartikan gotong royong itu berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Anak-anak FIK ya harus bisa berkolaborasi dengan anak-anak di luar FIK. Nah, kemudian kriteria yang keempat itu mandiri. Mandiri itu saya artikan sebagai bahwa mahasiswa itu memiliki motivasi yang kuat, mahasiswa itu memiliki determinasi yang tinggi, mahasiswa itu punya kemauan untuk terus belajar, mahasiswa itu punya kemauan untuk banyak membaca. Nah, membaca itu menurut saya adalah suatu kegiatan yang langka pada saat ini ya. Jadi, misalnya satu kelas ini kapan terakhir membaca? Ya, jadi kenapa saya menanyakan orang yang punya hobi membaca itu orang yang langka pada saat ini ya, karena apa godaannya banyak sekarang ini, media sosial banyak sekali, game online banyak sekali dan lain sebagainya ya. Membaca pun tidak hanya membaca secara tersurat, tetapi juga membaca hal-hal yang tersirat. Kriteria yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, dengan teman-teman mempunyai kemampuan bernalar kritis, maka sangat penting untuk dapat mengembangkan teknologi. Kriteria yang keenam adalah kreatif. Nah, kemampuan yang sangat penting ini kreatif untuk dapat mendorong lahirnya ide-ide inovatif berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui otomatisasi pekerjaan berbasis teknologi. Nah, ini selaras dengan Society 5.0 di mana manusia itu pusatnya, manusia itu dilayani teknologi. Nah, di mana dari 6 kriteria tersebut, masing-masing kriteria tentu saja memiliki elemen-elemen kunci tersendiri yang secara lengkap nanti teman-teman dapat akses di web Kemendikbud dengan URL seperti yang tampak di layar. Oke, next. Oke, apabila kita membahas tentang pendidikan karakter, maka kita tidak bisa lepas dari negara Jepang ya. Jadi negara Jepang itu negara yang identik dengan pendidikan karakter yang sangat kuat. Nah, apabila kita telusuri di mesin pencari, maka tampak bahwa bangsa Jepang ini memiliki karakter kuat yang memang sudah ditanamkan sejak dini. Negara Jepang ini bahkan sudah mengembangkan kurikulum berbasis karakter itu sejak tahun 1970. Ya, jadi kalau kita kembali flashback ke slide sebelumnya, maka di Indonesia ini pendidikan karakter baru dikuatkan tahun 2017. Ya, dengan negara Jepang selisihnya 47 tahun sendiri ya. Sehingga tentu saja kalau kita melihat dari bangsa Jepang, maka tentu masih cukup banyak perjalanan yang harus ditempuh bangsa kita guna menanamkan karakter gitu ya, khususnya pada peserta didik sejak dini. Nah, apabila kita menyimak kembali dari beberapa berita gitu ya, dari beberapa opini, dari beberapa pendapat, maka pendidikan karakter itu memang harus ditumbuhkan sejak anak usia dini. Oke, next. Nah, tampak di layar ini beberapa hal buruk yang masih dilakukan oleh sebagian dari kita ya, bukan kita semua. Pertama adalah masalah antri. Kita itu terkenal orang yang susah sekali untuk antri. Ya, dan antri itu kalau di beberapa berita antri itu pasti akhirnya ricuh gitu ya. Entah antri minyak gitu, entah antri apa pertalite, entah antri apa itu pasti heboh gitu. Dan kedua adalah masalah sampah ya. Jadi tentu masih banyak hal-hal sederhana yang berkaitan dengan karakter diri gitu yang perlu kita terus perbaiki. Next. Oke, ada cuplikan video yang menarik untuk kita cermati bersama. Oke, jadi apa kita bisa lihat ya perbandingan dengan bangsa Jepang gitu ya, yang menunjukkan bahwa mereka patuh gitu ya. Di video tadi teman-teman mahasiswa bisa searching di Google. Di video tadi memperlihatkan bagaimana cara penduduk Jepang dalam mengucapkan terima kasih gitu ya, termasuk pada saat berkendara gitu ya.
bukan dengan berteriak, bukan dengan mengatupkan tangan gitu ya, bukan melambaikan tangan, tetapi pengemudi di Jepang itu menghidupkan lampu hazard sebanyak 2 kali kedipan, itu merupakan kode atau isyarat bahwa dia mengucapkan terima kasih karena telah diberi jalan. Nah, hal ini berbeda dengan masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu menghidupkan sen kanan kiri itu bukan berterima kasih, tetapi dia mau nyelonong gitu ya di perempatan jalan yang nggak ada lampu merahnya, ada orang nyelonong lampu kanan kiri nyala karena dia mau lurus. Nah, ini kan sesuatu hal yang agak sedikit janggal gitu ya. Orang yang dari sisi kiri, orang yang dari sisi kanan kan nggak tahu dia mau lurus, taunya dia akan jalan ke arahnya dia gitu ya. Oke, next. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, salah kaprah masyarakat Indonesia menggunakan lampu hazard yang harusnya salah satunya untuk berterima kasih, tetapi mau untuk lurus ke depan gitu. Ini mengapa bisa demikian? Nah, karena sebelum melakukan pemanfaatan teknologi itu sangat penting bagi kita ya untuk bisa memahami bagaimana teknologi itu bekerja. Dengan memahami bagaimana teknologi itu bekerja, maka kita bisa mengetahui apa saja kira-kira kelebihannya, dampak baiknya dari teknologi untuk kita itu apa gitu. Apa saja kira-kira kelemahan atau dampak buruknya dari teknologi tersebut untuk kita. Sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan lebih bijak, lebih bertanggung jawab. Nah, teknologi yang ada sekarang paling tidak ada 5 komponen yang terlibat, yaitu hardware, software, prosedur atau proses, manusia, dan data. Nah, tentu saja di era saat ini konteksnya adalah big data ya. Nah, dukungan teknologi yang sangat tepat dapat menjadikan data yang demikian besar atau big data memiliki potensi untuk diarahkan untuk berbagai keperluan. Nah, besarnya data tersebut tentu memerlukan teknologi untuk memanajemen, untuk mengolah, serta untuk mengubah data tersebut menjadi lebih berguna. Jadi, from big data to smart data. Sehingga penguasaan atas teknologi dan data merupakan hal yang utama. Nah, sebagai contoh sederhana adalah bagaimana sebuah perusahaan ojek online itu berkembang yang awalnya hanya menyediakan layanan ojek menjadi penyedia banyak jasa, seperti layanan paket, beli barang, order kuliner gitu ya, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, hal ini karena perusahaan tersebut memiliki data yang memadai, cukup banyak, dan tentu teknologi yang mendukung untuk mengelola data tersebut. Nah, sekali lagi bahwa bagaimana bekerjanya teknologi itu sendiri tentu harus kita ketahui. Kalau kita bisa mengetahui bagaimana kerja dari suatu teknologi tersebut, maka kita bisa mensikapi dampak yang mungkin diakibatkan oleh teknologi tersebut. Jadi jangan sampai kita orang informatika, justru kita yang gagap teknologi ya. Kita tidak mungkin bisa menahan lajunya kemajuan teknologi. Kita tidak mungkin bisa menghindar dari pesatnya teknologi. Sehingga kita dituntut harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke, next. Oke, berikut ini ada beberapa contoh lain dari teknologi yang sangat memungkinkan untuk disalahgunakan ya. Nah, ini banyak sekali terkait dengan ChatGPT ini ya. Disalahgunakan untuk ngerjain tugas gitu dan lain sebagainya ya. Jadi ada juga yang namanya bias AI gitu ya. Ada yang namanya penyalahgunaan teknologi untuk memalsukan suara, memalsukan foto, memalsukan video, memalsukan berita dan lain sebagainya. Nah, di antaranya ada tuh namanya aplikasi Death Note ya. Aplikasi Death Note itu aplikasi berbasis di smartphone berbasis AI. Dia bisa belajar dari jutaan foto perempuan telanjang di internet dan bisa mengubah inputan foto perempuan yang awalnya mengenakan baju menjadi tanpa baju ya. Jadi bagaimana Death Note ini bekerja gitu ya, bagaimana Death Note ini bisa berjalan secara umum karena ada data yang mencukupi untuk si Death Note ini belajar ya. Jadi dari mana datangnya data? Nah, ini yang harus disadari bersama oleh teman-teman semua ya. Jadi kadang kita itu secara sadar, secara sukarela atau bahkan tanpa kita sadari itu memberikan data yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang atau oleh program-program cerdas sesuai dengan keinginan si pembuat program. Ya, jadi teman-teman sebelum teman-teman klik share, sebelum teman-teman klik submit itu harus perlu dipertimbangkan dengan bijaksana ya. Kedepannya itu akan ada dampak buruk nggak bagi kita ketika kita men-share konten-konten tersebut. Nah, saat ini ada jutaan data baik teks, gambar, suara
dan video di internet yang itu jadi bahan belajar bagi si program cerdas tersebut ya. Suatu program itu dikatakan cerdas kalau dia punya bahan yang banyak untuk belajar. Kalau bahannya yang buat belajar itu sedikit, maka tentu saja hasil keluaran dari si program itu tidak begitu cerdas. Nah, kalau kita lihat beberapa program yang berbasis AI itu telah banyak yang dimanfaatkan secara tidak benar ya, karena sekarang ada berita palsu, chat palsu, testimoni palsu yang ujung-ujungnya itu untuk aksi penipuan atau agar jualannya itu terkesan laku begitu ya. Ada suara palsu, ada percakapan palsu, gambar palsu, video palsu yang kalau kita lihat sekilas gitu, kalau kita dengar sekilas itu memang seolah-olah tuh seperti nyata adanya gitu ya. Nah, eh, sehingga teman-teman semuanya sekali lagi saya sampaikan bahwa pemanfaatan teknologi itu memang seharusnya mampu memberikan banyak manfaat gitu ya. Eh, Bagaimana dia bisa memberikan banyak manfaat? Teknologi itu harus disertai dengan tujuan yang benar. Oleh karena itu, mengapa pendidikan karakter itu penting ya supaya ketika kita mengkreat suatu produk, kita harus tetapkan bahwa tujuannya itu tidak untuk menyerang sebagian kaum tertentu gitu ya, dan caranya juga harus beretika, caranya harus ada moralitasnya, harus menjunjung sisi-sisi kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu tentu akan terwujud apabila pengembang teknologi benar-benar memperhatikan karakter, benar-benar memperhatikan etika, benar-benar memperhatikan aturan dan lain sebagainya. Next. Oke, ada video menarik yang bisa teman-teman saksikan bersama. Oke, video tadi mendukung hal-hal yang baru saja saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa video ini memperlihatkan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh Neuralink gitu ya, sebuah perusahaan neuroteknologi Amerika yang didirikan oleh Elon Musk. Teknologi ini nantinya direncanakan akan dicangkokkan di tubuh manusia yang mempunyai disabilitas pada tangan, disabilitas pada kaki, dan lain sebagainya yang nantinya secara otomatis dari apa yang diperintahkan oleh otak manusia kemudian nanti bisa langsung dijalankan oleh suatu piranti, di mana teknologi ini nanti menanamkan implan atau chip ke otak manusia dan meningkatkan kemampuan fisik mereka dengan bantuan komputer. Nah, di dalam video ini nampak bahwa monyet tersebut menggerakkan game tanpa menggunakan device, tanpa menggunakan keyboard, tanpa menggunakan mouse, tanpa menggunakan joystick. Semuanya digerakkan oleh data yang didapatkan oleh Neuralink dari otak monyet. Jadi ada pembelajaran yang dilakukan oleh perangkat IoT dari sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh otak monyet saat dia menggerakkan game tersebut. Nah, di samping untuk hal-hal positif dari apa yang terlihat dalam video tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat ini nantinya akan disalahgunakan ya. Semisal setelah ditanamkan pada seseorang, lalu bisa diprogram dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi ini masih bisa memiliki sisi negatif. Nah, misalkan ya, semua mahasiswa yang join di kelas online ini ditanami chip, kemudian terbaca siapa saja yang pikirannya fokus di kuliah online ini dan siapa saja yang memikirkan hal lain. Nah, atau misalkan ya, semua mahasiswa di kelas ini ditanami chip, kemudian tidur gitu ya, mimpi mimpi di dalam mimpi itu mengerjakan skripsi sampai selesai. Nah, setelah bangun tidur, laporan skripsinya sudah tercetak gitu ya. Keren banget kan? Mungkin nggak? Mungkin saja ya. Nah, jadi hal-hal yang terkesan angan-angan, halu gitu tuh, ke depannya itu sangat mungkin itu bisa terrealisasi. Oke, next. Oke, berikut ada cuplikan film. Oke, ya dari film tadi adalah film horor fiksi ilmiah gitu ya, di mana ada gabungan teknologi robot seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, ditambah dengan teknologi kecerdasan artifisial seperti Neuralink gitu ya. Nah, ChatGPT itu memungkinkan membuat robot seperti Megan ini ya. Jadi terlihat beberapa teknologi terkini tampak dalam film ini. Megan yang telah dilengkapi dengan kecerdasan artifisial ini bisa mengerti dan memahami suatu perintah, namun dimungkinkan karena adanya bug gitu ya, adanya bug dalam program atau program sendiri yang kemudian memiliki kemampuan untuk nolak perintah gitu ya. Jadi
siapa yang membuat kecerdasan artifisial itu manusia. Manusia membuat itu supaya kerjanya dimudahkan. Nah, hasil dari kecerdasan artifisial itu seharusnya patuh terhadap perintah manusia. Nah, ternyata ini programnya akhirnya bisa ngeyel gitu, bisa bisa melawan si penciptanya sendiri gitu ya. Nah, apakah ini suatu hal yang halu gitu? Sangat dimungkinkan ya. Sangat dimungkinkan kita pencipta AI, tapi nanti akhirnya produk kita tuh yang akan menyerang diri kita sendiri gitu ya. Nah, sehingga seperti yang ditampak di film Megan tadi, Megan tidak bisa dikontrol. Oke, next. Oke, ya, di cuplikan film Enen tadi, sebuah film yang jadi perenungan kita bersama ya, dari kemajuan teknologi. Jadi film berjudul Enen ini sebenarnya film yang cukup lama, tahun 2018. Ini menceritakan bagaimana teknologi maju itu berkembang dengan sangat pesat. Jika kita lihat sekilas, maka terlihat bahwa panca indera manusia itu diberikan sensor untuk bisa digunakan melihat data gitu ya, dan lain sebagainya. Seseorang yang telah dilengkapi dengan teknologi itu cukup dengan melihat orang lain, maka akan mampu mendapatkan berbagai informasi dari yang dia lihat dari orang yang ada di panca indera penglihatannya. Nah, data pribadi bisa diproyeksikan dalam mata dan mampu direkam dalam otak manusia yang dia berfungsi sebagai agen. Namun, tentu saja terdapat sisi gelap ya dari kemajuan teknologi yang pesat saat ini. Seperti yang ditampilkan pada film Enen tadi, dari yang terlihat dalam film tampak bahwa teknologi di masa depan itu dapat dicangkokkan pada tubuh manusia gitu ya. Tidak menutup kemungkinan ini juga akan disalahgunakan gitu. Data yang terkumpul akan mudah dimodifikasi gitu ya, akan mudah diubah sehingga data yang dimiliki, yang kita miliki gitu, bukan lagi milik pribadi seseorang ya. Jadi munculnya seseorang yang tidak terekam dalam basis data pemerintah bisa dianggap seorang yang kriminal misalkan. Nah, film ini sebenarnya tidak mengada-ada gitu ya. Film ini kalau di dunia nyata itu sudah dilakukan di Cina gitu ya. Di Cina itu menerapkan sebuah sistem yang namanya sistem kredit sosial. Jadi sistem ini mampu menjadikan setiap rakyat di Cina itu terpenjara dalam teknologi. Ya, jadi karena semua kegiatan rakyatnya itu bisa direkam dengan berbagai teknologi. Di Cina itu kan ratusan juta CCTV ada di ruang-ruang publik ya. Jadi pemerintah ini bisa dengan mudah gitu ya menerapkan hukuman kepada orang yang dinilai berbuat salah. Nah, kemudian ini diakumulasi gitu ya. Jadi setiap rakyatnya itu di-scoring, perilakunya itu di-scoring. Sehingga dari skor itu akan menentukan dia bisa naik, dia bisa beli tiket kereta kelas apa gitu. Dia bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang seperti apa gitu ya dan lain sebagainya. Bahkan bagi seseorang yang scoringnya rendah gitu ya, menikah dengan scoringnya tinggi, maka yang scoringnya tinggi itu akan mendapat punishment gitu. Nah, ini salah satu apa ya kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang seperti yang tertampil di film Enen. Next. Nah, kalau kita melihat kembali ke slide awal bahwa teknologi industri 4.0, industri 5.0 dan society 5.0 itu sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia tahun 2020-2045 juga sudah mengakomodasi peran penting dari karakter khususnya pada strategi untuk etika dan kebijakan. Jadi pengembangan teknologi yang berkarakter. Jadi pengembangan teknologi yang berkarakter itu akan sangat erat kaitannya dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oke, next. Oke, apabila kita kaitkan dengan pembangunan berkelanjutan dari negara Indonesia sendiri, terdapat pilar-pilar target dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai oleh pemerintah yang terbagi dalam 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita sebagai insan akademik ini bisa berperan. Nah, maka peran yang paling utama adalah melakukan kolaborasi penelitian lintas bidang. Jadi tadi seperti saya sampaikan, teman-teman FIK berkolaborasi dengan teman-teman apa ya
ekonomi dan bisnis misalkan dan lain sebagainya. Khususnya untuk mencapai tujuan industri 5.0 di mana peran dari manusia itu diutamakan gitu ya. Sehingga memiliki kemampuan kerjasama, cepat memahami masalah, adaptasi dengan berbagai teknologi, itu merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh teman-teman di era teknologi digital saat ini. Nah, adanya kolaborasi akan mampu menghasilkan beberapa ide, bahkan solusi yang sebelumnya kita nggak kepikiran, maka bisa dimunculkan. Kita ketemuan 5 orang, semuanya orang FIK. Kalau ditambahin orang psikologi, maka tentu saja akan ada terobosan-terobosan. Kalau kita membaca suatu masalah dengan kacamata yang sama, tentu akan lebih kaya jika kita membaca masalah dengan kacamata yang berbeda-beda ya. Jadi kolaborasi itu adalah sebuah kekuatan tersendiri. Next. Oke, tidak dipungkiri bahwa hadirnya ChatGPT ini diyakini akan membuat disruption ya di banyak bidang dan ini menjadi peluang tersendiri khususnya bagi mahasiswa FIK gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya menuliskan di kolom Lentera Republika secara berturut-turut mulai tanggal 25 Januari sampai 15 Februari artikel yang khusus ngomongin tentang ChatGPT karena saya sangat terkesan sekaligus saya sangat prihatin atas keberadaan ChatGPT. Jadi terus selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi merupakan sebuah kewajiban ya bagi kita semua yang berkecimpung di bidang pendidikan. Jadi ya dosennya, ya mahasiswanya. Jadi apa tugas kita saat ini? Tugas kita saat ini adalah meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri sebagai seorang dosen, sebagai seorang mahasiswa. Ini wajib gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat terus mengikuti berbagai perubahan yang ada ya. Jadi kita tidak terlibat karena adanya perubahan gitu ya dan kita tetap tetap apa kita tetap bisa bertahan karena kita mampu untuk beradaptasi. Nah, secara umum demikian. Oke, next. Oke, jadi kemajuan teknologi memang seharusnya mampu memberikan solusi ya bagi berbagai permasalahan yang ada gitu ya. Teknologi itu sendiri bisa sangat membantu, bisa sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun termasuk tentu saja sangat berguna dalam menghadapi sebuah bencana gitu ya. Nah, namun teknologi bisa juga menjadi bencana itu sendiri saat pengembangan atau penggunaan teknologi berada di tangan yang tidak tepat, di tangan yang dia tidak mempunyai karakter yang baik gitu ya. Jadi pengembangan teknologi sudah seharusnya menjadi rahmat gitu ya, bisa membawa berkah gitu ya, bukan mendatangkan bumerang atau laknat. Sehingga begitu penting hubungan antara kemajuan teknologi dan pendidikan karakter agar saat mengembangkan teknologi bisa mampu menghadirkan terobosan berbagai teknologi yang memiliki nilai-nilai humanity atau nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya sehingga berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa pengembangan dan penguasaan teknologi yang tidak disertai dengan sifat-sifat kemanusiaan bisa menjadi bumerang yang akan mencelakai manusia itu sendiri sebagai pencipta sekaligus pengguna teknologi. Nah, faktor humanisme, sifat-sifat kemanusiaan itu merupakan unsur utama yang tidak bisa ditinggalkan walaupun kemajuan teknologi sudah sedemikian pesat. Next. Oke, jadi tadi ada video singkat itu oleh-oleh waktu saya setelah berangkat umroh gitu ya. Lokasinya berdekatan dengan Madain Saleh, teman-teman. Jadi Madain Saleh sendiri itu disebut sebagai peninggalan kaum Nabi Saleh gitu ya.
di mana kaumnya itu namanya kaum Samud gitu. Kaum Samud itu memiliki kemampuan yang tinggi dalam kemampuan memahat batu di gunung gitu ya. Eh, Teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini, saling berbagi ilmu, saling berbagi inspirasi, belajar bersama untuk menambah pengetahuan, untuk meluaskan wawasan, untuk meluaskan sudut pandang, dengan dilandasi cinta kasih dan persahabatan, saling peduli merangkul, saling peduli bergandengan tangan dalam proses pembelajaran, maka insya Allah akan menghadirkan kebijaksanaan pada diri kita masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pengetahuan mengenai suatu teknologi dari banyak sisi, khususnya teknologi berbasiskan kecerdasan artifisial, baik dalam pengembangan maupun penggunaannya, dipastikan harus dimiliki oleh semua sivitas akademika, terutama kita yang dari bidang informatika. Nah, sebagai dosen, sebagai mahasiswa bidang komputer, tentu saja diharapkan dapat memberikan contoh karakter yang baik di era kecerdasan artifisial seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas kendala-kendala teknis, delay-delay kecil yang mudah-mudahan itu tidak mengurangi kenyamanan teman-teman dalam mengikuti perkuliahan di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Prof. Emma Utami, teman-teman. Materinya sangat luar biasa, relate banget sama kehidupan kita saat ini ya. Dimana kita itu sekarang jadi human network, segala sesuatu ini itu berbasis network semua. Jadi kayak sosial media tuh setiap hari, bahkan kita itu secara cuma-cuma untuk memberikan segala jenis data kita, daftar sosmed itu nggak satu dua loh. Apalagi nih yang cewek-cewek, biasanya kalau mau stalking mantan tuh pakai second account, Prof. Biar nggak ketahuan gitu, Prof. Jadi pakai second account. Jadi makanya Indonesia jadi penyumbang terbanyak tadi ya. Oke, Prof, mungkin ini ada beberapa rangkuman dari pertanyaan teman-teman, Prof. Tadi sudah banyak yang ngisi ini, tapi ini saya pilih 3 penanya, Prof. Jadi katanya gini, Prof, bagaimana cara kita tetap bersaing dengan teknologi kecerdasan buatan, ya, yang bukan tidak mungkin menjadi ancaman bagi sumber daya manusia, Prof. Kemudian, itu dulu. Jadi gimana cara bersaingnya? Panjang nih soalnya, tapi intinya itu, Prof. Oke, yang pertama tentu saja meningkatkan skill ya. Jadi teman-teman perlu meningkatkan skill, teman-teman perlu menatap ke depan ya, bahkan kalau bisa punya kemampuan memproyeksikan ke depan itu profesi-profesi apa yang berpeluang muncul, dan syaratnya harus punya kompetensi apa supaya bisa berada di posisi tersebut gitu ya. Dan teman-teman juga gini, kalau teman-teman tidak berkembang gitu ya, kalau teman-teman tidak meningkatkan kapasitas, teman-teman tuh bisa digantikan gitu ya, bisa digantikan dengan mesin gitu ya, bisa digantikan dengan robot, bisa digantikan dengan aplikasi. Pada saat ini contoh yang paling sederhana ya, kita sudah sangat jarang ya kita datang ke bank gitu ya. Kita sangat jarang ketemu teller gitu. Kita sangat jarang ketemu customer service. Kenapa? Karena semua sudah tersistem dalam suatu platform gitu ya, bahkan multi platform gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang diperoleh dari bangku kuliah, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi supaya bisa bersaing ke depan. Teman-teman bisa memperhatikan pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari rontoknya beberapa profesi, rontoknya beberapa aplikasi, rontoknya beberapa web gitu. Mengapa dia tidak bertahan ya gitu ya. Kalau dulu apa ya? Dulu tuh yang sangat heboh tuh apa? BlackBerry gitu ya. Sekarang masih Iya, ada nggak? benar-benar. Dulu ada Udah nggak ada, Nokia. Prof. Dulu ada Nokia, sekarang masih ada nggak? Nah, itu perusahaan raksasa seperti aja bisa bisa kelibas gitu loh. Nah, apalagi misalkan kita sebagai pelaksananya gitu ya. Nah, itu tentu saja hal-hal yang perlu kita sikapi bersama. Oke. Oke, kita punya pakar satu lagi, bisa kita colek, Mbak Ria. Bisa banget, Prof. Biar nanti ilmunya bermacam-macam gitu. Jadi insight yang didapetin tuh dari 2 pihak gitu. Ini kolaborasi yang sangat epic nih, teman-teman. Kapan lagi kita ngundang Prof. Emma, bonus Pak Suwanto. Selamat sore, Pak. Ketemu lagi. Ya, selamat
Selamat sore. Oke, masih feedback kayaknya, Pak. Ditunggu ya sebentar Ya, teman-teman. ini Oke. semoga udah nggak feedback ya. Aman. Ya, jadi ini kebetulan pindah ruang, jadi berdekatan. Kalau tadi pisah ya. Jadi memang kiat-kiatnya bagaimana ya? Jadi memang mau nggak mau kita harus terus mengikuti ya perkembangan teknologi tersebut. Apalagi kalau sudah terlanjur masuk di bidang FIK ya, ilmu komputer, di mana bidang itu kecepatan perubahannya eksponensial gitu kan. Jadi kita tidur, bangun-bangun udah berubah ya teknologinya. Ya, jadi seperti contohnya misalkan ChatGPT itu ya luar biasa perkembangannya dari versi 3.0, 4.0 gitu kan, rencana 5.0 ya, yang semakin pinter gitu kan, karena semakin banyak datanya nanti semakin pinter. Nah, ini menuntut kita semua ya, wabil khusus untuk teman-teman di ilmu komputer atau informatika. Ya, jangan sampai kita ketinggalan gitu kan dengan rekan-rekan di bidang lain ya. Contohnya misalkan yang suka di data science itu hampir semuanya sekarang lari ke sana gitu kan. Nah, itu salah satu yang harus dipahami oleh teman-teman bidang informatika. Saya kira itu dulu Bu Ria. Baik, Pak. Pak, kebetulan nih, Pak Suwanto udah open camp sekalian aja, Pak ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kecepatan internet yang rendah di Indonesia, Pak? Nanti Prof. Emma yang nambahin kali ini. Kebetulan Ya, banget ini, kebetulan. Ya, jadi kalau infrastruktur memang kita sangat bergantung ya dari pemerintah. Jadi kalau yang tadi disebutkan kita pengguna gadget ya, handphone paling banyak ya nomor 2, tapi kecepatan bidang telekomunikasinya ya itu nomor 2 paling rendah gitu kan. Jadi memang kalau kecepatan internet kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang bergantung dari infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu. Oke, jadi tanya pemerintah aja ya. Tanya pemerintah aja. Nggak usah dibahas panjang lebar, takutnya ada tukang bakso di depan. Kita ke next pertanyaan, Prof. Ini tentang bagaimana cara yang bisa kita cegah untuk melindungi privasi dan informasi kita. Mungkin perlindungan privasi dari sosial media yang terlalu marak dan lain sebagainya. Bahkan kita ya secara cuma-cuma tadi itu kayak memberikan akses untuk orang lain bisa mengakses data kita dan lain sebagainya. Itu Prof, gimana sih cara kita untuk menanggulangi hal tersebut? Sebentar ya teman-teman. Oke, ya. ini harus ini kok TikTokan 2 orang dulu. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, apapun itu tuh kita mikirnya jangan sesaat gitu ya, mikirnya jangan jangka panjang ya. Ke depan gitu kan kita punya cita-cita jadi orang hebat ya. Kita jadi orang hebat dan kehebatan kita itu memberikan keberkahan bagi orang banyak gitu. Jadi misalkan nanti nih teman-teman jadi mahasiswa itu nanti akan ada yang jadi apa? Jadi dosen gitu, ada yang jadi menteri gitu dan lain sebagainya gitu. Apa yang dilakukan pada saat ini itu mengganggu masa depan kita enggak gitu ya. Jadi jangan sampai atas nama cinta gitu terus apa di-share gitu ya. Udah. Ya, jadi apalagi yang tadi loh seperti pinjol itu luar biasa loh, pinjol itu luar biasa gitu, dan itu kan sebenarnya tidak bisa dipermasalahkan secara hukum ya. Jadi misalkan gini, dulu saya pernah dikejar-kejar pinjol karena salah satu mahasiswa saya itu hutang gitu dan dia punya tunggakan 1 juta gitu. Nah kemudian semua yang ada di kontak phonebooknya itu dihubungi untuk nagihkan. Nah, pada saat itu seperti itu sudah luar biasa menurut saya. Itu kan mempermalukan ya. Nah, saat ini mempermalukannya sangat sadis gitu. Jadi orang yang ada cerita gitu, orang yang tidak mampu membayar, kebetulan perempuan, itu kemudian menggunakan aplikasi Deepnote tampaknya. Jadi foto dia
itu seolah-olah tanpa busana disebar ke semua kontak yang ada di phonebooknya. Itu kan depresi yang luar biasa ya. Jadi teman-teman hati-hati gitu ya. Hati-hati menginstal apapun gitu ya. Hati-hati menginstal apapun. Jadi jangan terlalu positive thinking terhadap teknologi yang akan digunakan gitu. Teknologi itu yang buat manusia bukan malaikat gitu, yang bisa dijaga selalu hati dan perasaannya gitu. Nah, ketika teman-teman menginstal sesuatu, bisa jadi itu teman-teman sedang dimata-matai gitu ya. Jadi dia tahu detak jantung teman-teman, dia tahu teman-teman sudah jalan berapa lama dan lain sebagainya. Jadi misalkan gini, pedulilah terhadap data pribadi menurut saya. Jadi pedulilah terhadap data pribadi gitu. Jadi kalau pada saat ini belum bisa menganalisis, coba diskusi dengan orang yang teman-teman anggap tahu gitu. Bagaimana dampak baik dan dampak buruknya gitu. Jadi kalau dampak buruk itu selalu ada. Tapi dampak buruk itu bisa diminimalisir nggak? Jadi tidak mungkin suatu teknologi itu dampaknya baik semua gitu ya. Ya, jadi orang yang membuat teknologi pasti punya kepentingan gitu. Nah, tapi kepentingan dia itu mengganggu privasi kita nggak? Dia akan merongrong kita nggak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman hati-hati gitu. Hati-hati pada saat ini baru semester 2 gitu ya. Tapi nantinya kan jadi orang hebat loh yang akan memimpin negeri ini misalkan ya. Jadi dulu kan juga ada kan tokoh pemimpin keagamaan gitu yang ternyata ditelusuri gitu, dikolek datanya, dia pernah nge-like sesuatu yang ya tidak pantas gitu. Nah, itu kan hanya gara-gara jempol nih gatel untuk ngeklik tanda cinta gitu, itu dampaknya panjang. Iya, benar. Jadi pokoknya hati-hatilah gitu. Oke. Pak Swanto, mohon izin Pak, bisa menambahkan Pak? Aduh Pak, maaf ini Pak ya. Ya, jadi saya kira sudah cukup panjang lebar tadi disampaikan. Ya memang kontrol diri itu kalau kita sudah ke internet memang hanya di diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita sudah submit ke internet maka kita nggak bisa kontrol. Ya, jadi kalau data digital bentuknya hanya 0 dan 1 itu mudah dirubah. Ya, jadi yang tadinya mungkin tadi pakai baju bisa nggak pakai baju ya karena isinya cuma 0 sama 1. Ya, jadi itu di luar kontrol kita kalau sudah tidak di tangan kita. Ya, selama kita masih bisa punya akses kontrol terhadap data itu ya kita punya kekuasaan atas data itu. Tapi kalau sudah kita kirimkan ya kita sudah ya nggak bisa kontrol lagi ya diserahkan ke jaringan, diserahkan ke internet. Nah masalah keamanannya kan bergantung ya di jaringan itu. Ya bisa baik bisa buruk. Saya kira itu Bu Ria. Oke. Pak, bonus Pak buat kita dong Pak ya. Kasih bonus 1 lagi. Ini sebenarnya waktunya udah habis Prof. Tapi ini ada pertanyaan menarik. Kira-kira menurut Prof. Emma sama Pak Swanto nih karakter masyarakat di Indonesia itu dalam pemanfaatan teknologi itu udah bener apa belum sih Prof? Kalau semisal belum, apa yang perlu diperbaiki gitu katanya. Oke, ya. Jadi misalkan ya kalau masih tingginya berita bohong gitu ya. Kalau masih tingginya ujaran kebencian gitu ya. Kalau masih tingginya sarkasme gitu ya, berarti karakternya masih kurang baik gitu ya. Kalau masih banyak penyalahgunaan teknologi ya. Jadi teknologi itu kan gini, teknologi tidak akan pernah berkembang kalau kita tidak melakukan riset. Jadi riset itu hasilnya teknologi. Nah, tetapi teknologi sebenarnya mungkin teknologinya itu baik-baik saja ya, tetapi penggunanya itu yang menyalahgunakan gitu. Nah, pada saat ini masih marak ya. Jadi bahkan penipuan itu masih banyak sekali terjadi di pemberitaan masih sangat hangat diberitakan. Nah, salah satunya mengapa penipuan itu gampang terjadi ya karena penyalahgunaan teknologi itu memungkinkan untuk bisa dilakukan hal seperti itu. Nah, saya berharap kita orang kampus gitu. Orang kampus kan dianggap orang yang paling ahli pinter gitu ya. Dia punya kebijaksanaan gitu. Jadi orang kampus tuh orang yang wisdom gitu, orang yang ngayomi gitu. Nah, harapan saya kita ini sebagai agen-agen yang bisa mengedukasi masyarakat supaya dia bisa mempergunakan teknologi dengan baik. Kalau Bu Ria masih ingat dulu pernah viral tuh film tahun 2020 judulnya Tilik. Jadi ibu-ibu bercakap-cakap di bak truk.
Nah, ada percakapan yang sangat menarik bahwa semua yang ada di internet itu benar adanya. Karena apa? Karena ibu-ibu tuh bilang kalau internet yang bikin orang pinter. Nah, berarti di masyarakat kita masih ada apa yang keluguan gitu, yang itu bukan niat dia jelek, tapi mah kekurangtahuan dia. Nah, itu menurut saya itu sangat sangat apa menampak film itu sangat sangat ini banget gitu. Benar. Jadi semua yang di berita itu dianggap benar ya, Prof. Ya. Seingat saya begitu katanya. Ini yang bikin orang pinter ya, ya percayalah gitu. Jadi di masyarakat masih seperti itu, Prof. Pak Suwanto mungkin mau menambahkan, Pak. Terakhir Pak nih. Baik, Pak. Jadi memang problem besar ya kalau di masyarakat kita ya. Jadi mungkin karena memang kemajuan teknologi itu terlalu cepat. Ya, jadi perubahannya terlalu cepat sehingga belum sempat belajar yang lama, sudah ada yang baru. Ya, sehingga hal tersebut terkadang membuat yang namanya mungkin gagap dalam teknologi. Ya, jadi kemarin pakai copy paste aja belum benar gitu kan, pakai Ctrl C, Ctrl V aja belum benar gitu kan. Fontnya masih sering beda gitu kan. Yang satu pakai Arial, yang satu pakai Times New Roman itu sehingga kelihatan gitu kan. Nah, ini udah muncul ChatGPT gitu kan. Jadi semakin susah untuk mengimbangi ya. Jadi di situ memang mungkin karena kecepatan teknologi, nah ini dibutuhkan gitu kan. Dibutuhkan kemampuan untuk cepat belajar. Ya, jadi kecepatan belajar ini nanti ujungnya literasi. Ya, jadi seberapa banyak kita mau gitu kan, mau membaca sama mau belajar. Nah, itu simpelnya kalau misalkan sekarang ini dilihat misalkan di handphonenya itu coba screen time-nya gitu kan. Screen time-nya teman-teman mahasiswa di sini apa sih yang paling banyak digunakan? Ya, sebut aja misalkan 3 paling banyak lah apa gitu kan. Ya, itu bisa dibuat evaluasi diri gitu kan, apakah memang selama ini handphone khususnya sudah mendukung untuk belajar ya mahasiswa. Ya, paling nanti kalau dilihat TikTok paling tinggi gitu kan. Habis itu Instagram. Ya, habis itu apa kira-kira nanti bisa dilihat gitu kan, bisa disurvei screen time-nya. Nanti Bu Ria bisa nih sharing nih. WhatsApp, Pak. Di tempat saya WhatsApp, Pak. Saya kira itu Bu Ria. Oke, terima kasih Pak Suwanto. Screen time saya WhatsApp sih Pak, karena banyak grup paling ya. Jadi ada grup masuk skip gitu. Mungkin teman-teman yang lain agak beda gitu. Oke, Prof Emma, Pak Suwanto, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, untuk insight-insight ilmu-ilmu baru yang di-share ke saya, ke teman-teman di sini. Ini kolaborasi yang sangat epic sih saya bilang, itu satunya keamanan, satunya artificial intelligence yang kalau digabungin ya jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ilmunya mahal, jadi kita beruntung di Zoom ini ketemu sama beliau-beliau berdua. Terima kasih ya Prof ya, sehat-sehat Pak Suwanto, Prof Emma. Karena waktu kita terbatas Prof, saya izin untuk menutup perkuliahan kita sore hari ini, Prof. Mungkin teman-teman bisa open mic dulu atau open cam, say hey to Prof Emma sama Pak Suwanto. Terima kasih Prof Emma, terima kasih Pak Suwanto. Untuk teman-teman yang sudah menghidupkan suasana diskusi di kelas saya via yang dibacakan oleh Ibu cantik kita ini, saya tunggu kehadirannya besok Senin di kampus ya. Waduh, ada sesuatu Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf juga banyak kekurangannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini berkesan manis ya, teman-teman. Ya, Prof. Terima kasih. Saya nanti juga ikut ke gedung 3, Prof. Saya termasuk penanya. Oke. Baik. Terima kasih, Prof Emma. Sehat-sehat keluarga, Amin, Prof. amin ya Rob. Amin. Saya pamit ya, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.